Benar-benar susah cari kerjaan sekarang tuh ya Mbak ya? Iya. Gak datang-datang, yang ditunggu juga lama sekali. Mbak nunggu di sini sampai jam berapa? Kira-kira sampai sore, sampai maghrib atau sampai Jalan. Oh, baru jalan. Oh, iya. Ya udah Mbak, kayaknya lama nanti. Saya coba nunggu di pinggir jalan aja ya. Kita lihat dulu, lama sekali. Takutnya nunggu saya di jalan sana nggak ketemu. Ya, saya pamit dulu Mbak ya. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Umi Lifah dimanapun berada, jumpa lagi dengan Umi yang pasti udah tidak asing lagi. Sahabatku pecinta Umi Lifah official dan juga pecinta gift dimanapun berada. Saat ini, detik ini kita berjumpa lagi, ngobrol lagi dengan situasi yang beda tempat dan waktu kita. Semoga teman-temanku di luar sana saat ini dalam posisi bahagia selalu, sehat selalu dalam senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang posisinya berpisah dengan keluarganya cepat dikumpulkan bersama dengan keluarga. Semoga yang dalam saat ini dalam posisinya dalam keadaan sakit ya, memikirkan sakitnya, semoga diberikan kebahagiaan oleh Allah. Fokus kepada kebahagiaan hati yang sesungguhnya. Mau dikasih itu sakit sama Allah, mau dikasih itu kekurangan materi sama Allah, mau dikasih itu cobaan ujian berupa apapun, semoga di hatinya tetap mendapatkan suatu kebahagiaan karena dekatnya, karena kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggoyahkan apapun yang diberikan oleh Allah. Mau diberikan kenikmatan, tetap bahagia. Mau diberikan kesedihan oleh Allah, ujian dengan berbagai macam cara, tetap bahagia menyambut apa yang diberikan oleh Allah. Dimanapun kita berada, tempat kita, posisi kita jangan pernah lupakan Allah. Insya Allah hati kita akan terus bahagia, tenang menghadapi perjalanan hidup kita ini yang cuma sesaat. Maka jangan buang-buang waktu di saat kita ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini dengan sesuatu yang membuat kita bersedih, dengan sesuatu yang membuat kita berkecil hati, dengan sesuatu yang kita ratapi yang itu tidak seharusnya kita ratapi. Maka tunjukkan diri kita selalu dalam posisi bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, biar tidak lama-lama di sini, Umi juga penasaran. Di sini Umi akan berangkat, yaitu kita di sini mau mengetes kejujuran. Kejujuran sesama, terutama sesama wanita, mau di di Indonesia, di luar negeri, dimanapun. Di sana ada dua manusia yang berbeda karakter. Ada yang jujur, tidak mau ambil yang bukan hak miliknya. Ada juga terkadang melihat sesuatu yang bukan miliknya tapi dia tergiur untuk mengambilnya. Dari situ mari kita tes kejujuran dari salah satu pengunjung di sini. Dan alhamdulillah Umi udah izin kepada pemilik kafe ini untuk membuat edukasi agar bisa dipetik hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian yang Umi sampaikan di channel YouTube Umi Lifah Official ini. Mungkin kita lanjut ya, Umi bersama di sini dengan kameramen yang tidak lain lagi, bersama Mu'afak juga, bersama rombongan, tapi yang lain masih di tempat yang lain berpisah gitu. Apa yang akan terjadi? Penasaran kan? Umi akan meninggalkan ini aja, enaknya apa ya? Kalau uang kayaknya nggak mungkin ya.
kita di sini karena posisinya juga nggak terlalu rame. Dan Umi punya inisiatif untuk meninggalkan HP Umi. HP Umi sih nggak terlalu mewah ya, jelek. Tapi ini buat Umi kerja selama ini. Dan juga ini tadi Umi sempat membelikan adik Busro. Umi sempat membelikan adik Busro yang belum dipakai ya tadi. Nah ini Umi akan coba tinggalkan di situ berdua, bukan untuk pamer, bukan untuk apa ya, ini cuma untuk mengetes kejujuran kita di musim pandemik ini seperti apa sih sebenarnya keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah. Kalau iman kita kuat, kita melihat perhiasan berlian di depan kita pun kita tidak akan goyah hati kita, walaupun posisi kita dalam keadaan butuh. Yuk kita lanjut perjalanan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya mohon maaf, boleh numpang duduk nih? Silakan. Oh iya, lagi nunggu temen nih Mbak. Iya. Oh, saya juga lagi nunggu teman. Boleh numpang duduk ya, ngobrol-ngobrol. Udah dari tadi temannya belum datang. Belum datang, nggak tahu. Belum datang. Sendirian aja sekarang. Sekarang masih sibuk. Dilanjut aja nggak apa-apa Mbak, main HP. Saya juga lagi nunggu teman Mbak. Tunggu suami. Ada teman, udah janjian tadi, iya. Udah dari tadi Mbak nunggunya. Iya, udah dari tadi. Ngobrol-ngobrol, boleh tanya-tanya nih Mbak? Ya. Boleh tanya-tanya. Silakan. Mbaknya kerja? Ya, kerja. Masih kerja ya? Gimana posisi saat ini menyikapi tentang pandemi? Yang banyak sekali saudara-saudara kita yang resign sehingga kehilangan pekerjaan. Gimana ya? Polemik ini sangat meresahkan sih. Soalnya aku sendiri ya juga. Resign juga? Iya. Oh, dari pekerjaan ya? Iya. Masya Allah. Kehilangan karyawan gitu. Jadi sekarang dalam posisi nganggur? Iya. Udah berkeluarga? Belum. Oh belum, tapi kalau belum sih kebutuhan hidup nggak terlalu itu ya Mbak ya, nggak terlalu banyak, beda dengan orang yang udah berumah tangga Mbak ya. Iya. Jadi Mbaknya sering di sini, nongkrong di sini atau pelanggan sini? Enggak juga. Cuma janjian sama teman aja. Di sini ya. Oke. Lama juga nggak datang-datang ini juga ya. Udah mau hujan lagi, mendung. Mau nunggu kemana ya? Ya Allah. Benar-benar susah cari kerjaan sekarang itu ya Mbak ya? Iya. Gak datang-datang, yang ditunggu juga lama sekali. Mbak nunggu di sini sampai jam berapa? Kira-kira sampai sore, sampai maghrib atau sampai? Sampai maghrib. Soalnya ini Sampai baru jalan. Oh baru jalan. Soalnya. Oh iya. Saya juga nggak tahu ini nunggu sampai jam berapa. Tadi janjian juga lama kali. Ya udah Mbak, kayaknya lama nanti. Saya coba nunggu di pinggir jalan aja ya.
tak lihat dulu, lama sekali, takutnya nunggu saya di jalan sana nggak ketemu. Ya, saya pamit dulu Mbak ya. Ya. Tak tinggal dulu. Kemana nih orang? Nggak datang-datang. Aduh, ya Allah. Aduh Mbak, mohon maaf. HP saya ketinggalan. Gimana ya? Hah? Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Di sini tadi. Nggak ada tuh. Hah? Iya, nggak ada. Bener nggak ada Mbak di tas saya. Iya, bener nggak ada. Nggak ada Mbak. Oh, bener nggak ada ya. Kan mungkin kamu tadi mau gini depan. Enggak, belum. Aku balik arah dari sana. Tadi tak taruh di sini. Nggak mungkin lah. Iya, nggak ada tadi. Enggak, yang bener aja Mbak. Iya, beneran nggak ada. Aduh, sama gelang itu saya belikan gelang buat anak saya lagi. Jatuh mungkin Kak? Enggak, saya enggak buka atas sama sekali. Bener Mbak. Iya Kak, nggak ada. Coba Mbak berdiri deh. Mohon maaf ya, bukan saya nggak percaya. Iya, bener nggak ada. Nggak bawa. Nggak ada pakai juga. Mana ya? Tapi seingat saya tadi di sini. Ini beneran Kak, nggak ada. Saya terakhir WhatsApp tadi teman saya yang mau datang. Tak cari nggak ada Mbak. Mungkin jalan jatuh mau naruh di tas. Itu barusan saya beli gelang buat anak saya, Mbak. Mau tak titipkan sama teman saya. Oh, kok bisa nggak ada? HP saya juga HP buat kerja. Beneran Kak, aku nggak tahu. Ya, aku bukannya menuduh Mbak, tapi di sini kan cuman ada Mbak sendiri. Nggak ada orang lagi yang lewat di sini. Ini pengunjung kafe juga jauh-jauh di sana. Coba deh Mbak. Bener Mbak nggak ketemu? Nggak ketemu Kak. Saya nggak ada loh Mbak. Ini nggak ada, bener nggak ada Mbak, nggak ada. Saya nggak bohong, bener. Saya ingat tadi tak taruh di sini terakhir. Saya mau telepon teman saya, tapi tak cari HP-nya nggak ada. Apa mungkin jatuh Kak? Nggak mungkin juga lah HP segitu. Kalau memang jatuh pasti tahu. Coba deh Mbak berdiri. Mohon maaf ya. Iya benar. Mohon maaf Mbak. Akan cari aja kalau nggak ada. Nggak ada sapu. Di tasnya Mbak. Di tasnya ada. Nggak ada sapu di sini. Saya mau telepon juga nggak tahu nomornya. Aku minta tolong Mbak telepon tapi nomornya nggak ingat. Itu HP suami yang beliin, dan gelang itu tadi saya mau beliin buat anak saya Mbak. Apa ada orang lewat di sini? Kayaknya kalau jatuh nggak mungkin. Itu bener Mbak, HP itu suami saya yang beliin Mbak. Saya nggak pernah kehilangan HP selama ini. Dan gelang itu mau tak belikan buat putri saya, mau tak titipkan ke teman saya yang tadi mau kesini. Coba deh Mbak, mohon maaf. Boleh nggak Mbak saya lihat di tasnya Mbak? Karena nggak mungkin di sini ada orang. Lihat di atas Kak. Ya mau gimana lagi? Itu HP penting sekali Mbak. HP itu penting sekali, itu pembelian suami saya satu-satunya.
Dan dia bilang itu harus dijaga buat kerja, buat kalau ngubungin suami saya dan keluarga dan anak saya, Mbak. Itu beneran nggak ada, kalau kita juga nggak ada ini, nggak bawa apa. Ya saya bukannya nggak percaya sama Mbak. Di sini kan nggak ada orang lain dan saya ingat betul kalau itu HP ada di situ. Bener, Mbak. Saya minta tolong deh, Mbak, coba dibuka tasnya. Nggak ada, Kakak. Aduh, saya nggak enak, Mbak. Walaupun suami saya itu nggak marah, tapi saya nggak enak. Coba deh, Mbak. Beneran Tolong nggak deh, ada, Mbak. Kak, beneran. Saya nggak mau lancang untuk membuka. Saya minta tolong Mbak sendiri yang buka. Kasihan saya kalau Mbak memang menemukan, tolong kasih tahu. Nah, ini nggak ada, cuma dompet aja. Saya HP cuma satu-satunya itu, Mbak. Itu pun saya diberikan oleh suami saya. Suami saya belikan saya, Mbak. Itu buat menghubungi anak-anak dan menghubungi beliau, buat komunikasi sama beliau, buat kepentingan keluarga. Saya minta tolong deh, Mbak, kalau memang Mbak ketemu, nanti biar diganti deh. Saya ganti, Mbak. Kalau Mbak memang menemukan, tolong kasih tahu saya, Mbak. Kasih tahu saya itu HP pemberian suami saya. Dan gelang itu untuk putri saya, Mbak. Dia ulang tahun yang ke-4 tahun. Dia minta gelang. Saya untuk membelikan lagi udah nggak ada uang. Nggak mungkin hilang. Saya ingat kok, saya masih ingat tadi di sini posisinya, Mbak. Coba deh, Mbak. Saya mohon maaf deh, saya pinjam tasnya deh, Mbak. Saya pinjam tasnya. Saya bukan nggak percaya sama Mbak, mohon maaf, Mbak. Mohon maaf, tapi saya benar yakin tadi ada di sini. Saya yakin betul ada di sini, Mbak. Boleh dong, Mbak? Ya, boleh ya. Boleh, Mbak, sesama perempuan, Mbak. Pasti Mbak kalau nanti saya nggak enak, Mbak aja deh yang periksa. Saya lihat, saya nggak mau periksa, Mbak, karena itu nggak punya adab. Saya diajarkan oleh orang tua harus punya adab, Mbak, punya aturan. Mohon maaf, Mbak ya, saya mohon maaf ya, bukan saya menuduh Mbak. Mohon maaf, Mbak ya. Nah itu, astagfirullahaladzim, Mbak, itu kan HP saya. Itu kan HP saya, Mbak. Itu kan HP saya. Ini benar pemberian suami saya, Mbak. Kenapa Mbak bilang nggak ada di Mbak? Kenapa Mbak harus bilang kayak gitu? Mbak berjilbab, Iya, Mbak berkerudung, Mbak orang Islam. Nggak boleh, Mbak, itu milik saya. Kenapa Mbak nggak mau mengakui? Kenapa Mbak nggak mau mengakui, Mbak? maaf Kak, tadi aku kan udah tengok, tapi nggak ada orang. Kan Kakak udah bilang katanya mau pergi, jadi aku pikir itu hak aku kan soalnya nemuin Kak. Nggak boleh gitu juga, Mbak. Nggak boleh gitu juga. Tapi Mbak seharusnya tanya ke pemilik kafe atau dititipkan ke pemilik kafe. Kalau Mbak nemu, Mbak jelas-jelas ada orangnya di sini tadi. Mbak kan berjilbab. Apa kata orang nanti, Mbak? Dikira orang Islam itu pada kayak gitu. Dikira orang berjilbab itu cuma buat kedok, Mbak. Maaf Kak, aku baru pakai jilbab. Ini bener, ini pemberian suami saya dan ini saya buat beli anak saya ulang tahun. Bukan masalah ini gimana, Mbak? Kenapa Mbak bisa kayak gitu bohongi saya? Maaf Kak, aku kira aku cuma nemu aja, soalnya Kakak udah pergi. Kalau Mbak butuh mending ngomong, nggak boleh kayak gitu. Sebagai orang Islam nggak dianjurkan mengambil yang bukan haknya, Mbak. Nggak boleh, walaupun Mbak merasa di sini nemu, tapi kan saya balik lagi dan bertanya. Seharusnya Mbak waktu tadi itu spontan langsung dikasihkan, nggak boleh kayak gitu. Apapun faktornya, Mbak. Maaf Kak, aku nggak sengaja. Mbak, nanti dikira orang Islam itu seperti ini. Orang dikira jilbab itu cuma buat kedok, Mbak. Kalau Mbak perilakunya seperti ini nggak boleh. Aku cuma ngikutin tren aja pakai jilbabnya. Astagfirullahaladzim, Mbak.
Jilbab itu nggak boleh cuman mengikuti tren, Mbak. Jilbab itu adalah kewajiban yang sebagai orang Islam, perempuan itu harus menutup aurat. Jangankan tubuh, Mbak, sehelai rambut pun ditampakkan kepada yang bukan muhrimnya itu dosa. Mbak kalau niatnya cuma memakai jilbab dan tidak ditata hatinya ya seperti ini, Mbak. Mbak yang bukan hakmu akan diambil. Kenapa Mbak harus ambil yang bukan hakmu, Mbak? Kenapa? Pasti Mbak punya alasan. Apa karena Mbak itu dipecat dari pekerjaan sehingga butuh, sehingga yang bukan haknya harus diambil. Mbak kan masih bisa, masih muda, bisa cari pekerjaan. Ini bukan hakmu, Mbak. Apa nanti kata pemilik kafe kalau ada yang kehilangan? Kalau Mbak menemukan sesuatu yang bukan milikmu, paling enggak kamu kasih tahu pemilik kafe. Kalau itu udah lebih dari beberapa bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu nggak ada yang mencari, maka itu hakmu, Mbak. Kalau masih beberapa menit ada yang cari, itu bukan hak milikmu. Itu milik orang lain dan nggak boleh. Apalagi Mbak seorang agama yang agama Islam pakai jilbab. Ini akan membawa nama buruk orang yang berjilbab, Mbak. Kenapa, Mbak? Kenapa? Selain Mbak memikirkan itu bukan milikmu, Mbak bisa mengambil dan tidak mengakui. Baru resign dari kerjaan, Kak. Aku sangat butuh. Mbak, yang perlu Mbak ingat, sebutuh apapun, sesulit apapun, walaupun Mbak dipecat dengan pekerjaan, di pekerjaannya dipecat, ingat Mbak, Allah Maha Pemberi rezeki. Allah memberi rezeki kepada hambanya yang terus ikhtiar dan berusaha untuk mencarinya. Terkadang Allah hanya ingin menguji hambanya sejauh mana keimanan hamba. Itu yang perlu Mbak ketahui. Mbak kemarin dipecat atau 1 bulan kemarin dipecat, Mbak masih muda. Yang penting Mbak tidak kelaparan. Jangan pernah keluargamu, saudaramu, orang tuamu dikasih makan rezeki yang haram. Dan itu akan menjadi bumerang, Mbak. Jangan sampai masuk ke dalam tubuhnya itu sesuatu sedikit pun hal yang haram. Kalau di dalam dirinya, andai kata ini, apa Mbak mau jual HP ini? Apa Mbak mau jual ini semua? Itu buat teman sehari-hari sama keluarga juga. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ingat, apalagi orang tua. Orang tua adalah anak itu adalah harapan bagi kedua orang tua, Mbak, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia aja, orang tua udah dikasih makan dengan haram, barang yang haram, Mbak. Masuk tetes aja dalam tubuhnya ada hal yang haram. Insya Allah bagaimana nanti deh alam kubur, Mbak? Maaf, Kak, aku minta maaf. Astagfirullahaladzim. Allah Maha memberi rezeki. Sebaik-baik adalah Allah permintaan rezeki. Selagi Mbak mau ikhtiar, berusaha, jangan melakukan sesuatu yang dimungkar oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, yang dimarahi oleh Allah, Mbak. Mbak akan sengsara sendiri hidupnya dengan cara seperti ini. Ya udah Mbak, nggak usah pusing, ya. Ini Mbak, saya kalau Mbak memang butuh pekerjaan, insya Allah saya bisa memberikan pekerjaan walaupun itu tidak seberapa uang yang harus Mbak terima. Yang penting Mbak harus mencari rezeki yang halal. Dan ini adalah pemberian suami, dan ini adalah memang benar untuk anak saya. Kalau Mbak memang sedih, susah, butuh karena resign, karena dipecat oleh pekerjaan, insya Allah saya siap untuk memberikan pekerjaan Mbak. Insya Allah di rumah, entah itu pekerjaan Mbak mau jadi tukang masak, dibantu-bantu untuk masak-masak santri-santri di pondok, santri putri. Kebetulan saat ini saya membutuhkan teman yang bisa memasakkan santri di pondok. Beneran, Kak? Bener, saya memang dalam keadaan butuh. Santri-santri udah mulai banyak berkumpul di sana. Berhubung saya juga ada pondok pesantren, membutuhkan orang yang bisa membantu untuk masak. Masalah gaji mungkin tidak seberapa, tapi paling enggak yang halal. Mbak harus memberi nafkah kedua orang tua, memberi makan orang tua harus dari harta yang halal. Biar keluarga Mbak selamat dunia dan akhirat, ya. Beneran Kakak ini? Insya Allah, ya. Bener ya. Jangan diulangi lagi hal yang seperti butuh sebutuh apapun, tidak boleh mengambil yang bukan hakmu, ya.
Kamu harus bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dan kamu juga harus tahu tujuan berjilbab itu jangan karena ikut tren. Karena ikut tren kamu nggak akan lama untuk menutup auratmu. Kamu harus niatkan karena Allah. Insya Allah akan lama sampai ajal menjemput. Ya, mohon maaf ini tadi Umi pakai kamera yang Umi sengaja di sana untuk mengetes kejujuran, ya. Tapi nggak apa-apa, semoga ini semua bisa diambil hikmah dan di sana ada Mas Muafak juga, ya. Boleh ikut ke pondok insya Allah, nanti kapan jadwalkan waktunya, ya. Ya, sahabatku, insya Allah luar biasa, ya. Jangan pernah malu untuk mengakui kesalahan, ya. Jangan pernah malu, namanya orang tidak tahu, apalagi posisi dalam keadaan butuh. Tapi untuk teman-teman di luar sana mohon maaf ya, kalau tadi pakai kamera dan tidak sengaja, ya mungkin kita semua sebagai manusia harus banyak belajar. Ya, sampean belajar, saya juga belajar untuk terus menjadi orang yang lebih baik lagi, insya Allah. Ya. Makasih ya Kak ya. Aku juga minta maaf. Nah, insya Allah nanti pekerjaan ada aja ya, mungkin editor ya Mas Muafak ya bisa kalau memang kemampuannya di editor, insya Allah ya. Yang penting ikhlas nerima, mencari rezeki yang halal ya. Apalagi masih muda, semangat, jangan pernah pesan Umi mengambil yang bukan haknya, apalagi memberi makan keluarga, jangan ya, jangan sampai Allah murka. Situ kita akhiri sahabatku, ambil hikmahnya, ambil yang baik dan buang yang buruk. Apabila Umi banyak kekurangan mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.